ini kita lebih awal equippingnya, karena habis ini saya harus ada Zoom dengan modul 2 Bahasa Inggris Pria Sejati. Jadi kita akan kembali mendalami, saudara, apa itu kompak yang sejati. Nah, saudara, kalau kita ingin bertumbuh bersama, kita perlu hidup dalam kompak yang sejati, ya. Nah, karena itu, saudara, kita akan terus memperdalam apa itu kompak yang sejati. Nah, saudara, next kita lihat, ingat saudara, kompak itu bukan sekedar small group atau kelompok kecil, tetapi kompak, masih ingat saudara, adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, kalau dia komunitas tubuh Kristus, maka dia mempraktekkan 3 gaya hidup, saudara, yaitu terus-menerus bersekutu dengan kepalanya, yaitu Kristus, ya. Dia terus-menerus bersekutu dengan sesamanya, dan saudara, dia bersama-sama sebagai tubuh Kristus menjangkau keluar. Jadi ada hubungan up, in, dan out, ya. Up itu mereka terus-menerus connect dengan kepalanya. Kemudian terus-menerus connect dengan sesamanya, in, dan mereka bersama-sama sebagai tubuh Kristus menjangkau keluar. Nah, itulah kompak, saudara. Jadi kompak itu bergaya hidup tubuh Kristus. Praktek up, in, out. Nah, pertanyaannya bagaimana mempraktekkan up, in, dan out? Yaitu mempraktekkan Roma pasal yang ke-12. Nah, saudara, apa itu Roma pasal yang ke-12? Kalau saudara baca nanti, itu adalah bergaya hidup tubuh Kristus. Nah, Paulus setelah menguraikan panjang lebar konsep keselamatan pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, kemudian dia melanjutkan dengan pasal 12. Ya. Jadi apa itu pasal 12, saudara? Ya, itu kelanjutannya. Pasal 1 sampai pasal 11. Artinya gini, saudara. Setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima hidup kekal, setelah kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, itulah Roma 12. Jadi apa yang kita mesti lakukan setelah kita diselamatkan? Roma 12, hidup dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, kita mesti hidup di dalam tubuh Kristus. Ya, bagaimana cara hidup dalam tubuh Kristus? Praktek Roma 12. Ya, dimulai dengan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ini hubungan dengan kepala, dengan Kristus. Kemudian Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8, hubungan dengan sesama tubuh Kristus. Kemudian Roma 12 ayat yang ke-9 ke atas, itu adalah saudara menjangkau keluar bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Nah, itulah Roma 12. Nah, hari ini mari kita akan lihat bagaimana kita mempraktekkan Roma 12. Next, kita mulai dengan hubungan ke atas, up. Ya, kita mempraktekkan ibadah, saudara. Ya, ibadah. Nah, itulah Roma 12 ayat 1. Apa itu ibadah, saudara? Kata ibadah berasal dari kata abdul, ya, hamba, atau ya abdi, kata abdi. Dari situ kita tahu ibadah artinya mengabdikan diri kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus kepalanya, tubuhnya, saudara. Maka anggota tubuhnya mengabdi kepada sang kepala. Dia terus-menerus tunduk kepada kepala,
terus-menerus diperintah oleh kepala, terus-menerus dipimpin oleh kepala. Itu sebabnya tiap hari, saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus perlu mengabdi kepada Kristus sebagai kepala. Ya, nah, waktu kita seminggu sekali ketemu, kita perlu praktek ibadah bersama. Ibadah bersama, saudara. Nah, itulah hubungan up ke atas. Nah, bagaimana kita beribadah, saudara? Nah, ayat ini bilang, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Pertama, kita harus punya motif yang benar dalam beribadah, saudara. Motifnya adalah demi kemurahan Allah. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang ya beribadah motifnya salah, ya. Motifnya bukan demi kemurahan Allah, tapi motifnya adalah supaya menerima kemurahan Allah. Nah, itu terbalik, saudara. Ya, orang-orang pagan dan penyembah berhala, mereka beribadah kepada dewanya adalah supaya menerima kemurahan dari dewanya, ya. Tapi kalau kita beribadah bukan untuk menerima kemurahan dari Allah, tapi justru karena kita telah menerima kemurahan Allah. Oh, beda sekali, saudara. Terbalik, ya. Nah, banyak orang Kristen masih beribadah dengan motif yang salah. Kenapa, saudara? Mereka beribadah untuk menerima kemurahan Allah. Ya, saya suka tanya, kenapa kamu beribadah? Oh ya, Pak Edi, supaya kita apa? Ya, supaya kita dapat rezeki. Ya, kalau kita nggak beribadah, kita nggak dapat rezeki dong. Ya, supaya apa kamu beribadah? Ya, supaya kita kaya, supaya kita makmur, supaya kita sukses hidupnya, supaya kita dilindungi oleh Allah kita. Kalau enggak kualat loh kita, kalau enggak beribadah. Ya, nah itu dia, saudara. Itu masih punya sikap-sikap paganisme. Banyak orang Kristen masih keliru beribadahnya, saudara. Mereka beribadah adalah supaya menerima kemurahan Allah. Salah, saudara. Ibadah itu bukan supaya menerima kemurahan Allah. Justru kita beribadah karena kita telah menerima kemurahan Allah. Ya, saudara. Kemurahan Allah begitu luar biasa diberikan kepada kita. Ya, karena kemurahan Allah inilah kita mau beribadah kepada Dia. Ya, saudara, kalau kita beribadah karena kemurahan Allah, saudara, itu ibadah yang luar biasa. Itu ibadah yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang, saudaraku, sejati. Ya, tapi kalau kita beribadah untuk menerima kemurahan Allah, ya itu ibadah yang tidak ada kuasanya. Ya, Paulus sudah mengingatkan kita pada akhir zaman, katanya, saudara, ya ada orang yang kelihatannya beribadah, ya secara lahiriah mereka beribadah, tapi kuasa ibadah ditolaknya. Nah, inilah ibadah yang palsu, saudara. Jadi ada orang kelihatannya beribadah, tapi motifnya salah. Nah, ini ibadah nggak ada kuasanya, saudara. Ya, kenapa Paulus sendiri berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, ibadah itu tidak boleh ya digunakan sebagai apa, saudara? Sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan. Nggak boleh, saudara. Ya, kalau kita beribadah motifnya untuk cari keuntungan, maka, saudara, ibadah kita nggak ada kuasanya. Ya, maka nanti kita beribadah, kita nggak mengalami perubahan hidup. Saudara, mari ya kita mesti berubah. Motifnya mesti benar. Itu yang pertama. Kedua, apa itu ibadah? Ibadah itu ternyata adalah mempersembahkan tubuh kita. Ya, itulah, saudaraku, ibadah.
Bukan sekedar ibadah itu berdoa, menyanyi. Bukan, saudara. Ibadah itu mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa tubuh kita yang mesti dipersembahkan? Karena tubuh kita adalah kontainer dari hidup kita, saudara. Ya, di dalam tubuh kita ada manusia batiniah kita. Tubuh kita itu manusia lahiriah. Dengan kita mempersembahkan manusia lahiriah, di dalamnya ada manusia batiniah. Sehingga kalau kita mempersembahkan tubuh kita, kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Jadi maksudnya kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita. Itu artinya mempersembahkan tubuh. Nah, alasan yang kedua, kenapa tubuh yang kita persembahkan, saudara? Karena ya, problem kita ada di dalam tubuh kita, bukan di dalam roh kita. Yesus bilang roh kita berkehendak, tapi tubuh kita lemah. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada keinginan-keinginan daging. Nah, kalau keinginan daging ini tidak pernah terus-menerus diserahkan kepada Roh Kudus, maka keinginan-keinginan daging itu bisa menguasai kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Roh Kudus mengambil alih, mengontrol keinginan-keinginan tubuh kita, maka keinginan-keinginan tubuh kita akan mati. Sehingga saudaraku, ya, kita tidak dikuasai oleh kedagingan kita, ya. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa tubuh kita yang harus kita persembahkan? Karena sekarang tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Tubuh kita adalah tubuh Kristus, saudara. Ya, sekarang tubuh kita ya bukan milik kita lagi, tapi milik Sang Kepala. Karena itu kita mesti serahkan tubuh kita kepada pemiliknya. Tiap hari kita serahkan kepada pemiliknya, saudara. Ya, nah kemudian kalau tubuh kita udah serahkan kepada pemiliknya, maka tubuh kita akan dipakai oleh pemiliknya untuk memuliakan dia. Tubuh kita akan menjadi senjata kebenaran, menjadi alat kebenaran, menjadi alat dari Sang Kepala untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Makanya tubuh kita nanti bisa memuliakan Allah karena kita persembahkan tiap hari kepada Allah, ya, kepada Kristus, pemilik tubuh kita. Nah, itulah sebabnya saudara kita tiap hari mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, kalau kita persembahkan tubuh kita, saudara, maka apa yang terjadi? Api dari surga akan memakan korban itu, saudara. Sama seperti dalam perjanjian lama, ya, ketika mereka mempersembahkan korban, api menyambar dari surga. Ya, api itu, saudara, memakan korban itu. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, api Roh Kudus akan menyambar, saudara, yang akan memenuhi hidup kita. Inilah cara kita penuh Roh Kudus, saudara, dengan mempersembahkan tubuh kita, ya, karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, saudaraku, tempat kediaman Roh Kudus. Maka kalau kita persembahkan tubuh kita, Roh Kudus ambil alih, dia memenuhi tubuhnya, memenuhi rumahnya, saudara, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Itulah Roma 12 ayat 1, saudara. Tiap hari kita mesti praktekkan, ya. Nah, setelah Roma 12 ayat 1, apa yang terjadi? Next, ya, Roma pasal 12 ayat 2 akan terjadi. Maka Roh Kudus akan ambil alih dan Roh Kudus akan melakukan pembaharuan budi, saudara. Ya, pembaharuan ini artinya renovasi. Ya, maka Roh Kudus akan merenovasi manusia roh kita, manusia batinianya kita. Ya,
dia akan melakukan renovasi kepada rumahnya. Ingat saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam rumahnya. Rumahnya adalah manusia batinia kita. Rumahnya adalah dimulai dari rohnya, saudara, yaitu rumahnya Roh Kudus. Kemudian saudara, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, hati nurani kita, dan kemudian apa saudara, pikiran bawah sadar kita. Masih ingat saya pernah ilustrasikan ini adalah ruang-ruang dalam hidup kita, saudara. Itu adalah tempat kediamannya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukan hanya berdiam di sana, tapi Roh Kudus mau ya merenovasi tempat itu. Sama seperti begini, saudara. Kalau saudara beli rumah baru, ya, maka saudara mulai tinggal di rumah itu, tentu saudara nggak puas dengan ya ruang-ruang yang ada di rumah itu. Maka saudara pasti akan berkeliling dari ruang ke ruang melakukan renovasi. Ya, apa itu renovasi? Saudara akan memperbaharui ruang-ruang itu sesuai dengan selera saudara. Iya kan? Kalau saudara masuk satu ruangan, saudara bilang ini ruangan bau sekali, perlu diperbaharui, ya, perlu dibersihkan. Ada ruangan yang saudara nggak suka warna catnya, saudara bilang ganti warna catnya. Saya nggak suka ceilingnya, plafonnya harus diganti, ya. Kemudian diganti apalagi, saudara, ya, lantainya, ya. Itulah pembaharuan. Ketika Roh Kudus masuk ke ruang-ruang hidup kita, dia melakukan pembaharuan, saudara. Ya, yang dia perbaharui apa, saudaraku? Adalah budi kita. Budi itu apa, saudara? Bahasa aslinya adalah nous. Nous itu ya bukan sekedar pikiran otak, tapi itu pikiran hati. Ya, itulah pola pikir kita, pandangan, perspektif, cara menginterpretasi hidup ini. Itulah budi, saudara. Ya, nah, yang Roh Kudus mau ubah adalah budi kita. Dia mau mengubah cara pandang kita, perspektif kita. Ya, kenapa dia mau ubah ya akal budi kita, saudara? Sebab budi kita, ya, kita udah belajar sebelumnya, udah rusak karena dosa, saudara. Ya, dirusak oleh dosa. Bukan hanya dirusak oleh dosa, tapi tiap hari, saudara, akal budi kita ya dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, jadi tiap hari kita dipengaruhi supaya menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya, saudara, Tuhan mau melakukan pembaharuan budi. Karena tiap hari pikiran akal budi kita ya coba dijadikan serupa dengan dunia ini. Ya, jadi kita tiap hari, saudaraku, begitu bangun, ya, kita udah dipengaruhi oleh dunia ini supaya kita menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, apa artinya dunia di sini, saudara? Ya, dunia bukan soal kebendaannya. Ya, dunia adalah satu sistem atau filsafat ya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Filsafat yang melawan kehendak Tuhan. Ya, filsafat yang saudara bukan God centered tapi man centered. Ya, itulah dunia. Ya, jadi dunia mengajar kita makin man centered, makin berpusatkan diri manusia. Ya, bukan berpusatkan Tuhan. Jadi kita kalau makin kena dunia ini, saudara, kita akan makin self-centered, ya, makin self-centered. Nah, saudara, dari mana kita dapat pengaruh dunia ini? Ya, gampang, saudara. Dari benda kecil yang saudara pegang terus, yaitu gadget saudara itu, smartphone saudara itu. Dari situ dunia mempengaruhi saudara.
Makanya kalau saudara bangun pagi, saudara cari HP dulu, lihat smartphone dulu, maka itu terus menggerus saudara. Terus saudara makin duniawi, makin duniawi. Makanya kita mesti fight, ya kita mesti perang melawan dunia ini tiap hari, saudaraku. Ya kita harus lawan dia. Kalau enggak dia akan pengaruhi kita. Nah, ciri-ciri orang yang telah kena dunia ini, saudara, dia tawar hati, itu dia. Ya, nanti dia merasa nggak dekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan, tawar hati. Ya, makanya ada orang kenapa suka tawar hati, saudara. Dia nggak sadar, dia udah dicuci otaknya oleh dunia ini. Ya, sehingga dia tidak berpusatkan Tuhan, tapi berpusatkan diri sendiri. Cirinya tawar hati, ya walaupun dia baca Alkitab tapi tetap tawar hati. Dia ikut doa pagi, tawar hati, saudara. Ya nggak ada kerinduan dekat sama Tuhan, makin jauh dan makin jauh. Itu ciri orang yang udah kena, ya kena pengaruh dunia ini. Nah, Tuhan bilang kita mesti apa, saudara, melawan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubah di sini adalah meta, ya, saudara, berkaitan sama bertobat, metanoia, ya, pembaharuan di sini, ya, metamorfoo, ya, kita mesti terus-menerus berubah, saudara. Ya, kita mesti terus-menerus mengalami renovasi, pembaharuan budi kita. Sehingga saudara, kalau kita tiap hari terus bertobat dari pikiran-pikiran dunia ini, bertobat, ya, buang, berubahlah, sehingga kita, saudara, ya makin serupa Kristus. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, inilah saudaraku yang kita mesti praktekkan. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nah, inilah hubungan inilah ibadah. Tiap hari saudara kita praktekkan ini. Sehingga kita mengalami perubahan hidup. Nah, next, sekarang yang kedua, saudara. Hubungan ke dalam, Apa yang kita praktekkan? Ya, Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Apa itu ayat 3 sampai ayat 8? Intinya begini, saudara. Ya, kita adalah anggota tubuh Kristus dengan karunia-karunia yang berlain-lainan. Ya, ada orang punya karunia memimpin, ada orang punya karunia mengajar, ada orang punya karunia bernubuat, ada orang punya karunia belas kasihan. Nah, karunia-karunia ini adalah supaya, ya, kita bisa gunakan karunia kita untuk memberkati orang lain, untuk kita membangun orang lain. Ya, jadi saudara, di dalam tubuh Kristus kita mesti saling memberi, saudara. Saling memberi. Itulah fellowship, saudara. Fellowship, bersekutu, itu bukan hanya bersama-sama, bukan hanya ada bersama-sama, tapi koinonia, fellowship, saudara, punya arti saling memberi. Ya, misalnya saya punya karunia mengajar, Wiwit punya karunia misalnya saudara, menasehati misalnya. Maka saya harus memberi apa yang saya punya. Saya punya karunia mengajar, saya memberi kepada dia, saya mengajar dia. Dia mempunyai karunia menasehati, dia memberi apa yang dia punya kepada saya. Itulah fellowship, saudara. Kita memberi apa yang kita punya kepada anggota yang lain. Itulah fellowship, saudara. Ya, jadi di dalam tubuh Kristus kita saling memberi sesuai dengan karunia yang kita punyai. Ya, itulah saudaraku cara hidup anggota tubuh Kristus. Itulah fellowship, ya, saling memberi apa yang kita punyai. Kalau saudara lihat dalam tubuh kita, ya,
ada aliran darah, saudara, yang mengalir di antara anggota-anggota tubuh. Nah, berarti anggota-anggota tubuh itu saling memberi. Memberi apa? Memberi aliran darah itu, saudara. Aliran darah membawa oksigen. Aliran darah membawa makanan. Aliran darah membawa racun-racun yang akan dikeluarkan. Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling menyalurkan kehidupan, saudara. Nah, ini dia. Ini penting ya. Jadi kompak, saudara. Kita mesti saling menyalurkan kehidupan. Apa yang saya punya, saya salurkan kepada anggota kompak yang lain. Apa yang anggota kompak lain punya, dia salurkan kepada saya. Kita saling menyalurkan kehidupan. Ya. Nah, apa kehidupan apa yang kita mesti salurkan? Ya, saudara, ingat kehidupan, ya, kehidupan murid Kristus, ya, itulah yang kita salurkan. Sebagai murid Kristus, kita punya 3 gaya hidup, saudara. Ya, kita tiap hari menjalankan 3 gaya hidup ini. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, ini yang kita sharingkan, saudara. Ini yang kita salurkan, kita bagi di dalam kompak. Jadi topik pembicaraan kita dalam kompak jangan yang macam-macam, ya. Tapi ini kita bahas 3B-nya kita. Ya, Wiwit, bagaimana 3B kamu minggu ini? Ya, dia cerita minggu ini ya saya mengalami ini dalam perjalanan bersama Kristus. Ya, saya mengalami, puji Tuhan, saya makin intim dengan Kristus. Saya makin sadar akan hadiratnya. Ya, saya ya mulai lebih banyak berbahasa roh, berjalan dalam roh. Puji Tuhan. Ya, nah yang lain cerita lagi, saudara. Ya, dia belajar apa dari firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang kita renungkan. Ya, apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Dan terutama, saudara, kita sharing perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ingat, kita hanya bisa berubah kalau ada kematian-kematian terhadap ego. Ya, kalau kita nggak mati terhadap ego, maka kehidupan Kristus tidak muncul dari tubuh kita. Ya, jadi kita cerita minggu ini saya mengalami, ya, saya konflik dengan istri misalnya. Ya, waktu saya konflik itu saya hampir marah, ya, saya hampir, waduh, saya sudah menghakimi istri saya dan tiba-tiba saya ingat, ya, ingat, kamu kan sudah mati. Iya ya, kan saya sudah mati. Lalu saya mulai nyanyi lagu itu. Ku telah mati dan tinggalkan. Terus saya confess. Karena saya percaya, saya berkata-kata. Kan saya sudah mati. Kan saya sudah mati. Tiba-tiba waktu saya ngomong itu, saya mengalami kematian terhadap ego. Dan waktu itu saya jadi tenang, damai. Saya tidak konflik lagi. Dan apa yang terjadi? Ya, kemudian saya mulai ya tenang, saya beresin ya konflik itu dengan istri dan puji Tuhan, lewat konflik itu kami semakin dekat, kami semakin ya saling mengasihi. Nah, ceritakan saudara, ya, kematian-kematian ego apa yang kita alami. Yang lain cerita lagi, saya minggu itu ya mengalami stres, ya ada masalah dalam keuangan saya. Ya, waktu itu saya stres sekali, takut, khawatir ya. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya, baca ya Galatia 2:19-20. Ya, seperti Paulus bilang, adapun hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kenapa kamu stres, kata Tuhan? Kenapa kamu ya begitu tertekan, ya, takut, khawatir? Karena kamu yang hidup. Ya, kalau kamu yang hidup, maka kamu pasti akan stres. Bukankah kamu sudah mati? Kata Galatia 2. Iya ya, kita sudah mati ya. Maka waktu itu ya
kita mulai praktek, saudara. Enggak, aku sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Benar, waktu kita mengalami kematian, saudara, terhadap ego, tiba-tiba kita damai, tenang, ya. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Stresnya hilang, ya. Kita tidak lagi ketakutan, tidak khawatir, ya, seperti tadi. Kita tenang. Masalahnya masih ada, tapi kita udah tenang karena kita mengalami perubahan, ya, lewat kematian ego. Nah, ini diceritakan, saudara. Next. Jadi, kesimpulannya terakhir kita lihat, saudara. Jadi apa yang kita praktekkan agenda kompak itu, ya, kita ibadah bersama, ya, praktek Roma 12 ayat 1 dan 2, sehingga terjadi transformasi manusia roh. Manusia roh kita makin diubahkan, makin serupa Kristus. Itu up-nya. In-nya kita saling menyalurkan kehidupan. Ya, kita sharing tentang bagaimana kita berjalan bersama Kristus, apa yang kita pelajari dari Kristus, dan perubahan apa yang terjadi. Ini in-nya. Nah, out-nya saya tidak akan bahas, minggu depan kita akan membahas ini. Nah, saudara, mari kita tetap setia praktekkan agenda kompak sejati. Saya yakin kalau saudara praktekkan ini, saudara akan melihat, ya, hidup saudara akan mengalami terobosan perubahan. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Ya, saudara, saya mohon maaf, saya harus tinggalkan untuk acara uh, modul 2 Pria Sejati, ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Kak Edi. Oke, Kak Untung kita ada BR atau enggak ya?